Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita sama-sama dengar dan simak mau'idhah dari Maulana Habib Lutfi, Presiden Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nadiyah, kepada yang mulia Maulana Habib Lutfi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khasastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah, munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah, an-nabiyil ummiyi al-maktubi baina katifaihi khatamin nubuwah, al-habibil alil qadril adimil jahi walam yahlukil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatil udma li ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya putra guru kami Al-Habib Hasan Al-Ba'bud wal Habibana Umar bin Ahmad Mutahhar Al-Alawi, dan beberapa ulama, para sesepuh, bini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi cinta kami, mahabbah kami, ta'dim kami, ikhtiram kami kepada para beliau. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya doakan, semoga beliau bisa memimpin, memakmurkan Kabupaten Purworejo. Beliau itu adalah Bapak Bupati kami semuanya, berserta Muram Indah dan Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek beserta jajarannya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, mas-mas kita Banser Ansor, dan saya bangga sekali itu ada jamaah sebetulnya Duror atau dari 40 berapa itu Pak? 412, alhamdulillah, Brimob ya. Wah, itu luar biasa sekali. Panitia penyelenggara dalam rangka doa untuk bangsa, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini adalah doa bagian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya katakan syukur? Karena dalam rangkaian menyongsong hari proklamasi 17 Agustus, kita diingatkan kembali dengan doa. Doa yang disertai syukur. Pasti syukur akan dibawa, dibelanjakan untuk lebih taat kita kepada Allah Ta'ala, taat kita kepada baginda Nabi SAW, taat kita kepada para ulama, taat kita kepada umara, taat kita kepada kedua orang tua kita, dan taat kita kepada sesama
atau sesepuh-sesepuh kita yang wajib kita bersama-sama taati. Memang ucapan alhamdulillah, ucapan terima kasih, ucapan matur nuwun, matur nembah nuwun memang enteng melihat kalimatnya. Tapi untuk mensosialisasikan, untuk mengaplikasikan, mensyiarkan kalimah matur nuwun atau terima kasih itu lebih sulit daripada mengucapkannya. Bagaimana tidak kita malam hari ini kita sambut dan selanjutnya malam syukur atau tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam mengucapkan terima kasih yang telah dirintis oleh para sesepuh bini sepuh kita terdahulu, yang telah menjadi perintis-perintis para leluhur pendiri bangsa ini, yang tidak terlepas para beliau bagian daripada al-ulama as-salihin, daripada tokoh agama yang ada di Indonesia ini, terpanggil jiwanya untuk memerdekakan bangsanya dari belenggu penjajah dan kebodohan. Kalau kita berpikir jauh, bapak-bapak, ibu-ibu kita ini paling lahir tahun berapa? 1945 mungkin masih ada, mungkin umurnya sudah sepuh. Apa yang terjadi sebelum 1945? Keterbatasan bangsa kita pada waktu itu, sekolah hanya dibatasi kelas 3, terkecuali sampai HIS Milo, hanya tertentu orang-orang yang bisa sampai kepada pendidikan tersebut. Mas, Beb, minggir sana Beb, ibu-ibu tuh kasihan tuh Beb. Setelah 1945, 47, 1945, bapak-bapak kita ini ada di mana pada waktu itu? Paling tidak jawabnya belum lahir Beb. Apalagi anak-anak kita ini, adik-adik kita. Dan sejarah luar biasa yang di Purworejo, ketika 1947 Belanda masuk kembali, Siliwangi dikirimkan kita karena kita ditikam dari belakang. Peristiwa 48, Siliwangi mengirimkan untuk mengamankan Madiun. Ketika pasukan Siliwangi dan pasukan-pasukan kita pulang dari Madiun, di Purworejo ini peristiwa dihancurkan oleh penjajah, oleh Belanda. Bukan sedikit, kita pun akan bertanya, saya, panjenengan semuanya ada di mana? Apalagi kalau kita tarik yang lebih jauh, ini sejarah. Sekarang sudah mulai kepaten obor. Perlu saya sedikit untuk mengingat sejarah kembali. Islam masuk ke Indonesia abad ke-1, ada yang berpendapat abad ke-2. Perjuangan demi perjuangan. Jelas para beliau ketika masuk ke Indonesia ini, manajemennya sudah rapi betul. Bukan dengan pedang. Maaf. Yang ahli pertanian, yang ahli kedokteran, yang ahli ekonomi, dengan melalui segala bidang masing-masing. Tapi yang saya kagum cuma satu, padahal pada waktu itu pemerintahan yang ada, kerajaan-kerajaan masih Buddha dan Hindu, mulai Majapahit sampai Pajajaran. Mengapa ulama-ulama Islam pada waktu itu bisa hidup berdampingan dan sangat kompak untuk membangun? Ini contoh. Rukun.
para ekonom yang terdiri dari para ulama-ulama yang tidak tanggung ilmunya, masuk ke Indonesia, memberikan satu income bagaimana negara atau daerah yang ditempati makmur. Itu ulama-ulama dulu. Berdirinya Aceh, Pasai, Perla, Palembang, Baros, sampai Malaka, sampai Johor Lama, Johor Baru, dan lain sebagainya. Kerajaan-kerajaan dunia Islam sangat luar biasa. Tapi mengapa bisa tumbang? Ulama tidak sedikit andil untuk mencegah penjajahan Portugis pada waktu itu. Sehingga jatuhlah pada 1511 Malaka di tangan Portugis. Ulama-ulama tersebut sampai mengirimkan Raden Fatah dengan putra mahkotanya Raden Adipati Yunus untuk membela di Malaka karena faktor penjajahan. Tapi sayang, gelombang tidak mendukung, luar biasa, sehingga tentara Cirebon, Demak khususnya banyak korban karena gelombang terlalu besar. Terpaksa kapalnya ditarik kembali. Pulang Raden Adipati Yunus, dikenal Pangeran Sabrang Lor pada waktu itu. Tidak lama setelah terjadian itu, Portugis melebarkan sayapnya sampai ke Ternate, sampai kemana, bahkan mempengaruhi Gilindrawardana yang ada di Jawa Timur yang telah menjatuhkan Brawijaya kelima. Terpaksa Raden Fatah tidak bisa diam diri. Namun yang pertama gagal. Gilindrawardanya akhirnya mati dibunuh oleh Patih Udoro. Dan itulah yang belum mengangkat perjanjian dengan Portugis untuk saling membantu. Karena tahu perkembangan al-Islam khususnya dan sumber ilmu pengetahuan sudah dilihat adalah di Demak. Yang akhirnya pada Sultan Abdul Fattah mengirimkan laskarnya untuk menghalau Portugis karena sudah ada perjanjian dengan Patih Udoro. Selesai alhamdulillah. Tapi akal bagaimana cara membenturkan pada waktu itu, adiknya Raden Fatah yang disebut Pecat Tondo Terung atau Adipati Kusen Pecat Tondo Terung, satu ibu lain ayah, itu yang dipelihara oleh Patih Udoro atau Gilindrawardana pada waktu itu. Itulah yang dibenturkan kepada kakaknya sendiri. Ingat untuk kita semuanya, jangan sampai prasaudara sendiri se-Indonesia, setanah air, jangan sampai kita menjadi bangsa yang dibenturkan antara sesama kita. Akhirnya membuka pintu peluang yang akan menggoyahkan NK, karena NKRI bagian syukur kita kepada Allah Ta'ala. Setuju? Setuju? Buktikan. Ngomong setuju gampang aja. Setuju, setuju. Nah, tapi didu gelem. Nah inilah. Itu sudah ada contoh dari dulu. Yang akhirnya timbul perang setelah selesai itu, pertempuran Jayakarta. Di zaman Sultan Trenggono mengirimkan Maulana Syarif Hidayatullah dan Syed Fadil menjadi senopati agungnya, dibantu oleh Bupati Banten, padahal pada waktu itu Bupati Banten belum Islam, yang Islam cuma patihnya. Tapi karena tuntutan nasionalisme, merasa handarbeni, merasa memiliki kepada republik ini, walaupun pada waktu itu belum namanya republik, mengirimkan pasukannya untuk membantu Maulana Syarif Hidayatullah sehingga mendapatkan kemenangan-kemenangan disebut Jayakarta, sekarang menjadi Jakarta. Ulama ikut andil besar, tapi akhirnya yang diharapkan setelah wafatnya Adipati Trenggono,
Maaf saja, inilah yang untuk menjadi contoh kita semuanya. Antar kakak adik tarung sendiri, ribut sendiri, ini kere-keran dewi. Akhirnya tidak berdirilah yang diteruskan atau meneruskan ketinggalan para sesepuh-sesepuh bini luhur. Keratonnya pindah, untung masih di Jawa. Itu contoh untuk kita semuanya. Diteruskan perjuangan sampai zaman Kanjeng Sultan Agung. Walaupun 2 kali gagal karena faktor influenza atau penyakit flu, bukan flu saja, sehingga pasukan Kanjeng Sultan Agung banyak yang meninggal karena rawa-rawa yang mengelilingi benteng Belanda VOC pada waktu itu. Tapi tidak pernah semangat, patah semangat. Tumbuh satria-satria yang luar biasa sampai zaman Kanjeng Pangeran Diponegoro, Said Ibrahim Ba'bud yang di Ambon, kakek Habib Hasan itu putranya Ki Ageng Samparwadi. Tumbuh Sentot Prawiro Dirjo, Kiai Mojo, Ibu Kartini dan lain sebagainya, tokoh-tokoh yang luar biasa. Maka dengan adanya itu semuanya kita ini selalu diperingatkan. Adanya apa? 10 November hari peringatan Hari Pahlawan. Namanya 10 November Hari Pahlawan. Kalau disebut khol yang mengerti tertentu. Tapi kalau kita angkat semuanya, pahlawan Indonesia itu tidak dari orang Islam saja. Sekalipun mayoriti umat Islam, tapi non muslim pun ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Banyak sekali seperti contoh Sisingamangaraja dan lain-lainnya. Di Sumatera tumbuh, di Jawa tumbuh, Kalimantan tumbuh, sampai ke Makassar. Diteruskan oleh regenerasi penerusnya siapa? Muncullah Bapak Jenderal besar kami, Bapak Sudirman, Pak Karno, Pak Harto. Saya tidak mau tahu politiknya. Yang saya hargai, beliau selaku pejuang ikut andil telah mengisi kemerdekaan. Kalian dengan kita ini ikut andil apa? Wis ngisi apa kemerdekaan ini? Ketinggalan terus. Kita masih ribut bahas talqin, tahlil, maulud, manakib, ora nonton entek-enteke. Durung iku toblosan dhewe neh. Si anoblos sing ijo, siji abang, siji kuning iki ora akur nganti teko maaf saja. Kiai karo kiai ora akur gara-gara beda toblosan, sampai tekan ngimami, tekan salami terkadang moh marga beda pilihan. Apa gitu? Apa begitu? Kita ini menjadi contoh pemersatu, perekat, menjadi penggulung kondusif kita ini sebagai sponsornya. Sampai kita lali merasa handar bininya kepada republik ini semakin melentur. Apakah itu tanda terima kasih kita kepada para beliau-beliau? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya tidak mengerti kepada Tuhan yang Maha Esa. Iki aku ngomong-ngomong dhewe iki rada isin jane. Wis jam 12 muncul bembung durung diglendengi. Jam 1 kurang seberapa terus tenane halo enak ya aku racing doer. Itulah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai ada melenturnya itu apa diantaranya? Mestinya kita bangga kepada bangsa ini, bangga kepada republik ini, bangga kepada apa yang tumbuh dalam tanah air ini, bumi pertiwi ini. Lebih bangga kepada orang lain. Ya mana mungkin kita bisa suruh bersaing ekonominya maju.
yang capek kita, yang nanam kita, yang rabuk kita. Dulu jambu Pekalongan terkenal, jambu Keramat Batang besar-besar, jambu Semarang Yai, entah itu sekarang kemana. Yang muncul kita ramainya jambu Bangkok, lele Bangkok, ayam Bangkok, hampir kabeh Bangkok. Awake dhewe keduman gula Jawa, nasib memang. Sudah waktunya kita meningkatkan merasa memiliki jambu Indonesia, durian Indonesia, lele Indonesia. Beb apa bukan Bangkok? Bangkok Indonesia adalah Indonesia. Harusnya begitu. Nah inilah sebagai tanda terima kasih kita, tumbuhkan merasa handar beni fanatisme tapi yang logik, bukan fanatik buta. Itu satu contoh. Makanya kalau kita ziarah kepada Wali Sembilan, maaf saja nyimpang dikit, beb istimewane ziarah Wali Songo itu apa? Ya apa ya, kalau saya cuma sedikit saja kok. Apa sih? Malu. Lu orang ziarah Wali Sembilan kok oleh-olehnya malu? Apa tidak dapat barokahnya, karomatnya? Keduren. Sunan Ampel sampai sekarang masih bisa bikin memberi makan orang yang hidup, bikin ekonomi kerakyatan. Coba lihat ziarah ke Sunan Ampel, Ampel Deto, Ampel Gading, Ampel Suci. Toko-toko yang ukurannya di pinggir jalan malah justru ini toko-toko malah di dalam kampung. Luar biasa. Lalu yang ziarah kepada Sunan Ampel bisa masih berdakwah sampai sekarang. Tidak ada yang datang ke Sunan Ampel padang bulan, padange koyo rino, tidak ada. Atau datang ke Sunan Ampel begadang mari begadang, tidak ada. Yang datang assalamualaikum ya ahlil kubur, salamullah ya sadah, al-fatihah wa yasin. Masih berdakwah Sunan Ampel dalam kuburnya. Orang yang datang masih fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang baca Quran, ada yang baca yasin, ada yang tahlilan, ada yang baca sholawat dan lain sebagainya. Kagum saya kepada Sunan Ampel, masih bisa mempersatukan umat. Di Syarif Hidayatullah separuh muslim separuh non muslim, dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Ada yang pakai lilin yang panjang, yang kecil, yang besar, menyan sama, terserah dengan keyakinan masing-masing. Yang sebelah kita juga sebelah kita adalah orang-orang saudara kami muslim yang zikirnya panjang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu berat ning dodone antep ya, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ini santai, yang di belakang rombongan lain lagi, illallah, la ilaha illallah. Yang lagi cepat lagi, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang ribut, ajibnya itu. Kompak, luar biasa. Saya pikir Maulana Syarif Hidayatullah masih bisa mempersatukan umat beragama, masih bisa mempersatukan umat, masih bisa membuat ekonomi kerakyatan dan lain sebagainya. Malu mestinya kita kepada para beliau 400 tahun yang lalu. Contoh itu. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Sebelum 1945 berapa ke tokoh-tokoh kita yang meneteskan darah, meneteskan keringat sehingga nyawanya dikorbankan demi cintanya untuk bangsa ini. Dan saya kagum para bapak, para ibu. Maaf, saya tidak melihat negatifnya. Jangan melihat negatif. Bagaimana orang tua kita dulu membangun cinta tanah air hebat. Pakai sedekah bumi, sedekah laut. Kita tidak mau lihat ubur rampeni.
Ada yang kepala kerbau dibuang ke laut, itu penutup saja kita anggap supaya Belanda tidak ngawasi kita. Yang satu sedekah bumi pakai wayangan, itu sebagai tirai, hijab saja. Intinya adalah membangun cinta tanah air, sedekah bumi, sedekah laut. Tidak cukup dari itu. Bendera berkibar punya penjajah. Sebelum 1945, entah itu bendera Jepang atau apa. Tapi bangsa kita punya otak luar biasa, akalnya panjang, filosofinya luar biasa. Apa di antaranya? Bangun rumah. Bangun rumah itu Belandari Tengah mulu nih, coba bahasa sini apa itu? Mulu, dikasih tebu, dikasih janur, dikasih pisang, padi, tengahnya bendera digubetake, ditungani amin-amin pakai engkung, Londone bingung. Iki arep dicekel, pasang bendera digubetno ning mulu, ning ngono amin-amine. Oh iki budaya, berarti kultur, ora iso dicekel. Didiamkan sampai 1 minggu, nembe baru dipasang reng usuk. Itu penanaman sedini mungkin dari ulama-ulama kita sesepuh bangsa ini sudah dari dahulu diterapkan. Tapi yang menjadi kagum luar biasa, apa di antaranya? Wit janur, daun janur kelapanya, kelamaan kena panas, layu tidak? Layu. Tebunya, daunnya kena panas, layu. Kelapanya yang hijau berubah warna karena panas. Padinya semakin mengering. Pisangnya matang. Berubah semuanya. Kira-kiranya merah putih yang ada di situ berubah menjadi layu atau tidak? Itu filosofi yang luar biasa. Jangan kita melihat hanya adat saja. Loh, sepele tok wis diinget dari dulu. PKP kok kita tidak pernah membaca. Koyo tontonan ae. Itulah hebatnya kesepuan-kesepuan kita menanamkan cinta bangsa, cinta tanah air. Apa dikirane yung Kanjeng Nabi ku ora cinta tanah bangsa, cinta bangsa, cinta tanah air apa ora? Sangat. Rasulullah pernah bersabda dalam mendidik nasionalisme. Apa di antara sabda Nabi? Hubbul Arab salatun, kecintaan kepada dunia Arab 3. Yang pertama Rasulullah bersabda apa? Li'annil Arabi, saya adalah bangsa Arab. Kita tiru karena Rasulullah mengajarkan kami supaya kami berbicara, berani mengucapkan saya adalah bangsa Indonesia. Kalau perlu kita tulis, kami bangga menjadi anak Indonesia, kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Gelem, sanggup. Tulis kaosnya nanti kalau perlu. 17-an ikut pawe karnaval, kaosnya buat itu di belakangnya. Kami bangga menjadi anak Indonesia, ngarepe ditulis kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Ngene yang bisa. Paham ya? Itu bagian syukur, bagian matur nuwun. Nang Kanjeng Nabi wis ngajari kok, sudah mendidik. Apa dianggap ini Quran itu udah ada? Cinta tanah air, hubul waton itu udah ada. Iki nek tak terangke aku padha endalang nganti esuk aku doer ngono lho. Ini saja. Nah, bagian terima kasih di antara terima kasih kita kepada para beliau. Alhamdulillah tadi saya dengar katanya tadi ada kirap merah putih ya. Kirap merah putih. Kita bangga dengan kirap kita. Dengan merah putih kita kirapkan. Luar biasa. Memang mengapa harus kirap merah putih? Apa sih rahasianya? Kita terkadang hormat kepada sang saka merah putih, gerak. Apa seremonial?
Apakah itu karena peraturan? Betulnya tidak. Sama halnya panjenengan kita sami. Tadi ada lagu Indonesia Raya ya enggak? Ada. Dalam lagu apa dalam seremonial? Apa Mas? Lagu ya? Lagu. Bukan lagu sebetulnya. Ikrar kami. Ikrar yang menjadi lagu kebangsaan. Indonesia tanah airku. Ketokan apa ora yuk? Sungguhan betul apa tidak? Sungguh. Berarti panjenengan telah ikrar pernyataan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Benar? Betul? Harus diakui. Apalagi nanti detik-detik proklamasi di Jakarta. Ya agak sombong titik. Tengok jam 10. Kira-kira mandek nih ono detik-detik proklamasi. Jam 10 mandek aja ning jalan kita sedang berjalan, terkecuali ada orang mati, orang sakit perlu di rumah sakit. Coba kita berhenti 10 menit aja tengok ning Jakarta. Bayangkan masih dikibarkannya sangsaka merah putih, luar biasa. Karena hari kemerdekaan adalah hari karomah. Bagaimana saya sebutkan hari karomah? Sebelum peristiwa 17 Agustus tanggal 23 kalau tidak salah Ramadan, kalau tidak salah, pas jatuhnya Hiroshima Nagasaki dibom oleh siapa? Oleh Amerika. Nah, Hiroshima Nagasaki, itu hebatnya. Karomah siapa? Karomah orang Indonesia yang banyak auliyanya di antaranya itu. Maka ketika kita menyambut 17 Agustus sudah layaknya. Bukan pasang bendera tok ngene-ngene. Lampu abang hijau merah kok begini tok. Ayo sih semarakan yang luar biasa. Itu membangkitkan kembali kita merasa menghandarbeni. Kayak pengajian sekarang ini kok tenang, ayem begini. Ini diperhitungkan, apalagi di belakang kita nih habaib putra wayai Kanjeng Nabi, para yai, pewartul anbiya, buri ada TNI Polri. Komplit di sini kumpul, umara, ulama, TNI, Polri kumpul, dan para ustadz arasatidah, para mustamiin. Ini sudah diperhitungkan loh Pak. Diperhitungkannya apa? Iku lho delok nih wong Islam khususnya. Nek ngrungokke pengajiane orang ngomong dhewe. Iki sing ngurmati kiyaine ae, semono taate, semono khidmahnya. Lho nek ngurmati karo nabine njur kaya apa wong karo yaine ae semono khidmahe. Nek wong ngono khususnya wong Islam ning Indonesia ku aja nggo main-main. Apalagi kumpul ulama umara malam hari ini menunjukkan kekuatan Indonesia. Selagi masih ada begini kumpul, Indonesia tidak bisa dipecah belah. Ada kegiatan hall, ada kegiatan manakiban, ada kegiatan nariyahan, umaroknya temu dengan rakyatnya, umat temu dengan ulamanya, di RT, RW, ada jalannya untuk pertemuan itu termasuk kekuatan strategi yang luar biasa untuk menyatukan umat, menyatukan bangsa. Itu diperhitungkan kekuatan itu, jangan dikira tidak. Ini juga malam ini luar biasa sekali, benteng yang kokoh. Dari itu ma'asyiral muslimina rahimakumullah, ternyata di dalam merah putih itu walaupun tidak ada, kita diiringi di situ tidak ada tulisannya, dan kita bersama-sama melakukan Indonesia Raya, bukan mitos. Sedikit-sedikit kok menghormati benderanya sendiri kok dilarang. Lihat sejarah di Utah itu, di Syam, ketika Rasulullah mengirimkan pasukannya yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, kakak Imam Ali bin Abi Thalib, bagaimana mempertahankan bendera tersebut pada waktu itu jangan sampai ngelung begini.
kakinya sudah ditebas, tangannya sudah ditebas, berlumuran darah. Beliau meninggal, lehernya mengempit begini tiang benderanya supaya tidak jatuh ke tanah. Itu Imam Ja'far, sampai disebut Ja'far Toyari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menangis melihat bagaimana perjuangannya Ja'far bin Abi Thalib. Rasulullah mencium Hajar Aswad. Lah pokoknya ngono iku Kanjeng Nabi mitos karo Hajar Aswad. Orang haji, orang umrah mesti kebanyakan berebut untuk mencium Hajar karena pernah dicium oleh Rasulullah. Perlu diingat, Rasulullah mulia bukan karena Hajar Aswad. Justru Hajar Aswad mulia karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu air Zam-Zam kita minum karena apa? Rasulullah bukan disucikan oleh Zam-Zam. Maaf, ini baru mungkin. Air Zam-Zam itu sudah suci, tapi Rasulullah lebih suci. Adharul khalqillah wa adharul ibad. Suci-sucinya semua hamba Allah, suci-sucinya semua makhluk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk mengangkat Zam-Zam lebih tinggi lagi untuk mencuci Rasulullah. Rasulullah suci bukan karena Zam-Zam, justru Zam-Zam mulia karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aja keseliru iku. Paham ya? Itulah. Sama ketika kita mencium, apa menghormat sang saka merah putih. Lu Rasulullah mulia ke Hajar Aswad kok. Bukan kita mitos. Karena apa sampai kita hormat kepada sang saka merah putih? Merah putih tidak ada tulisannya, satu huruf pun tidak ada. Tapi ingat, kandungan di dalam merah putih ada harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Siapa lagi kalau bukan kami yang menghormatinya? Apa harap kenteni wong Jawa neh? Jenengan ridho ikhlas kalau Indonesia dijajah lagi? Jawab yang keras. Tunjukkan kalau tidak. Melempem ngono ya piye? Rada galak titik aku nek perkara ngene. Lah ini membangkitkan kembali, merasa handar beni, merasa memiliki. Nah, jadi ketika kita hormat kepada sang saka merah putih, dengan maksudnya apa? Menghormati harga dirinya, harga diri bangsa, kehormatan bangsa, jati diri bangsa. Luar biasa kalau bisa begitu. Makanya nek masang bendera kok jangan tuh tengkleng ngoten niku lek dinengno ae. Sebab itu ada nilai harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan. Jenengan rela kalau niku tengkleng ngoten niku. Lempengno. Masang bendera saenake nyun sewu lho niku. Kalau kita sudah menghormati, menghargai orang lain, oh mikir ping-ping itu, waduh gawat ini. Itu diantaranya kirab tadi itu untuk membangkitkan kembali, meningkatkan kembali, nambahi jati diri kami, harga diri kami, kehormatan kami. Ayo kita kirapkan untuk regenerasi penerus akan lebih mengenal kepada siapa? Indo. Yang keras Indo. Itu ngomong Indonesia alot deh. Nama bangsa menjadi kebanggaan. Turunan Arab boleh, mau turunan Cina boleh. Wis lahir ning Indonesia adalah Indonesia, lahir ning Jawa adalah Jawa. Masalah keturunan oke-oke saja, mau Arab kayak mau Cina kayak mau apa. Selagi di Indonesia, lahir di Indonesia adalah Indo. Jangan mau dipecah-pecah. Lho ngoten niku. Inilah tanda syukur terima kasih kita kepada para beliau. Ayo kita jaga. Dengan apa? Kita punya Pancasila yang di backup oleh kekuatan agama. Kekuatan Pancasila di backup oleh kekuatan agama. Pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan ketuhanan yang Maha Esa selalu mengikuti. Dengan ketuhanan yang Maha Esa kita kemanusiaan yang adil dan beradab.
selalu sampai sila kelima, selalu diwarnai oleh ketuhanan yang maha esa. Wong kiai-kiai biyen ndirikno dianggap goblok apa piye? Kiai-kiai dahulu sudah luwih-luwih alim, bukan seperti saya ini apal hadis 10, paling dhuwur 15, apa maneh macane teko Google. Terus maca ning majalah tanggalan, dalil. Nah itu ulama-ulama dulu bukan begitu. Nahwu sorofnya mateng, mantik, bayan, ma'aninya dan lain sebagainya. Luar biasa. Nah, maka dari itu untuk memperkuat tadi soal masalah akhlak dan sebagainya, insya Allah sudah disampaikan oleh Habib Umar dan kiai-kiai yang lain mungkin memberikan tausiah. Nah, karena di sini kita sekarang ini kita sedikit mempelajari mengapa kok mudah dibentur-benturkan. Karena merosotnya cinta kita. Kita ingat yang penting urusan akhirat itu tidak ada duanya, nomor satu. Lainnya setelah itu. Apa satu ayat turun kepada Rasulullah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, bila mana kalian mencintai aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada umatmu, ikutilah jejakku, ikutilah aku, sabda Nabi itu. Jadi nek pingin kenal karo Allah taala, kenal melalui sebab Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Sahabat tanya ila akhiril ayat, mata aku na mukminan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman? Dijawab oleh Rasulullah, idza ahbabtallah, selagi kamu mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti sunnahnya dan tarekatnya. Selanjutnya Rasulullah bersabda apa? Wal yatawafatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepadaku. Nek demen ning Kanjeng Nabi tenanan, imane semakin kuat. Tapi nek imane demen ning Kanjeng Nabi merosot, jangan tanya imannya. Karena mahabbah itu cinta, rahasianya besar. Orang kalau cinta, walaupun saya punya pacar, itu cacat secara fisik. Tapi karena kami cinta, tidak rela kalau dikatakan pacar saya adalah cacat fisiknya, entah kakinya, entah tangannya. Tidak terima. Padahal nyata. Tapi karena apa yang bisa menutupi? Karena cinta. Dengan sebab cinta, kita akan menutupi aib saudara kita, keluarga kita. Ditarik lebih besar dengan mahabbah kepada tanah air ini, paling tidak kita akan menutupi kekurangan-kekurangan bangsa kita. Tidak jurek muni hukum polisi salah siji salah ning TV ora entek-entek. Engko hukum tentara siji, ayo itu nek ora kebenaran malah ngembosi, tidak ketoro. Akhirnya kepercayaannya kepada TNI-nya kurang, kecintaannya kepada TNI-nya kurang, polisinya kurang. Padahal TNI Polri khususnya putra putri dari bagian al-ulama. Anaknya ulama diantaranya TNI Polri, Umaro. Anaknya ulama diantara siapa? Di antara anak-anak putra putri tokoh agama siapa? Di antaranya TNI Polri. Demi ketahanan nasional, yang namanya ketahanan nasional bukan kita menganggul senjata atau bela negara lalu kita latihan perang, tidak. Bagaimana menanamkan ekonomi, ketahanan pangan, pertanian, itu bagian daripada bela negara, ketahanan nasional. Tulang punggung umat, tulang punggung bangsa ini tidak terlepas ulama, TNI, Polri. Nah kalau kita ikut-ikut umpamanya, maaf saja, menurunkan kewibawaan para beliau, apa yang akan terjadi? Kegoyahan tulang punggung ini. Kita selaku bapak-bapak para beliau-beliau
pasti akan melindungi sampai kemanapun. TNI Polri adalah bagian putra putri ulama, bagian putra putri tokoh agama. Yang akan siap melindungi adalah para ulama untuk TNI Polri-nya. Setuju? Barang siapa memojokkan TNI Polri sama dengan memojokkan para sesepuh pendiri bangsa ini. Setuju? Lo jaga, jangan dijeblosake kok malah seneng nih pripun nih. Nikilah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Hadis ini diteruskan bagi oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan umat ini. Piye carane? Oh, ditafsir kene dibalik. Bagaimana? Oh, nek ngono kadar bobot iman wong suci tergantung demene marang ingsun. Berarti ini arep ngerusak umat Islam khususnya umat beragama pada umumnya, gembosi umat cintanya kepada nabinya, cintanya kepada para ulamanya, cintanya kepada para habaib bentur ke habaib karo habaib bentarung beda pendapat. Engko nek wis sing menang salah siji kelompoke habaib bentur ke karo NU-ne ben geding, ansore bansere ben geding karo putra wayahe Kanjeng Nabi. Piye? Setuju? Setuju? Ini cara gembosi. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Tapi kalau orang cintanya sama Rasulullah luar biasa. Tidak, imannya semakin kuat. Sebaliknya, nek muni arep gembosi Indonesia itu piye carane? Dengan hadis itu tadi, sing perkara iman ae ngono. Piye nek kira-kira nek arep ngancurke Indonesia? Jauhkan percayaan umat ini, bangsa ini kepada pemerintahnya. Jauhkan masyarakat ini dengan TNI-nya. Jauhkan masyarakat ini kecintaannya dari Polri-nya dan sebagainya. Diobok-obok mengko yen wis ora ana wibawane ninggal digebuk. Setuju panjenengan ngoten iki? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Tunjukkan kalau tidak. Gampang ucap tidak itu, nyun sewu. Maka dari itu, ayo semarakkan sebagai tanda syukur terima kasih kepada para beliau. Kita bentengi agama ini, umat ini, bangsa ini dengan kekuatan keyakinan agama kita masing-masing. Dengan demikian akan turunlah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Negara kita, bangsa kita semakin terjaga. Semoga subur pertaniannya, semoga makmur ekonominya, sejahteranya, generasi-generasi kita sanggup menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Sedemikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kami semuanya. Allahumma amin. Ayo Pak, padang bulan ya Pak. Ini. Bareng ya. Padang bulan padangi kaya rina Rembulane sing awe-awe, padang bulan padangi kaya rina Rembulane sing awe-awe, elingake aja turu
beliau, para leluhur kami semuanya yang telah mendahului, dan kita tetap ditumbuhkan rasa handarbeni mencintai kepada bangsa ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah acara dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.